Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan mengundang Bapak Sekjen Kementerian Dalam Negeri yang mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan arahan dan sambutannya. Dan untuk itu kami persilahkan Bapak Sekjen, Bapak Muhammad Hudori. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen. Yang kami hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang PMK, yang kami hormati Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Menteri Agama, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Terkait dengan penyusunan SKB, ini kami ada 4 hal yang ingin sampaikan, Pak. Yang pertama adalah dukungan Kementerian Dalam Negeri, yang kedua dukungan pemerintah daerah, yang ketiga menyangkut pembinaan dan pengawasan, dan yang keempat ini adalah harapan yang tentu saja dengan SKB ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan menginjak kepada yang pertama, yaitu terkait dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan SKB 4 Menteri ini. Terutama ini dukungan Kementerian Dalam Negeri. Ini saya kira slide-nya ada, slide yang ketiga mungkin. Yang pertama adalah mendorong para kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota, maupun para pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan yang aman di masa pandemi COVID-19. Itu yang utama. Yang kedua adalah memastikan adanya sinkronisasi pusat dan daerah, baik dari aspek perencanaan, implementasi kebijakan dan pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan pembelajaran pendidikan yang aman di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, mendorong kepala daerah untuk menyediakan dukungan APBD dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan yang aman di masa pandemi COVID-19. Dan yang keempat adalah mendorong para kepala daerah untuk dapat bersinergi dan dapat mendukung Kementerian Agama dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan yang aman COVID-19 untuk mencapai pemenuhan layanan pendidikan bagi semua warga negara, termasuk anak usia pendidikan di daerah. Dukungan yang kedua yang perlu dilakukan oleh Pemda, ini ada beberapa hal. Yang pertama, bagi daerah dengan zona hijau dan kuning yang akan melaksanakan pembelajaran, ini tatap muka agar memastikan bahwa seluruh kepala satuan pendidikan mengisi daftar periksa dalam laman Dapodik untuk memenuhi kesiapan satuan pendidikan. Itu yang utama. Dan yang kedua, tidak diperbolehkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa. Kemudian yang kedua, satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa, namun kepala satuan pendidikan menyatakan belum siap. Yang ketiga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota, sesuai dengan kewenangannya pada zona hijau dan kuning, wajib menutup kembali pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan melakukan PDR apabila ditemukan kasus konfirmasi positif di satuan pendidikan atau tingkat rasio di daerahnya berubah menjadi zona orange atau merah. Yang keempat, gubernur dan bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya agar dalam menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan urusan wajib layanan dasar. Tadi saya kira sudah disampaikan oleh Pak Menko bahwa sekali lagi pendidikan merupakan urusan layanan dasar. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang SPM, di mana di masa pandemi COVID-19 itu tetap berpedoman kepada SKB 4 Menteri. Ya, pemirsa,
Ya pemirsa, baru saja kita saksikan secara bersama revisi SKB 4 Menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan juga Menteri Dalam Negeri yang pada intinya mengumumkan ada perluasan pembelajaran tatap muka di zona kuning dengan persetujuan dari Pemda dan Kepala Kanwil, Kepala Sekolah dan juga Komite Sekolah dan orang tua siswa. Artinya untuk zona kuning dan zona hijau diperbolehkan untuk tatap muka, sementara untuk zona oranye dan merah tetap ditutup dan dilakukan pembelajaran jarak jauh. Kemudian ada juga peluncuran kurikulum darurat yang merupakan penyederhanaan dari kurikulum tahun 2012. Kurikulum ini bersifat opsional, tidak wajib diikuti, dan artinya bila sanggup mengikuti kurikulum secara normal, satuan pendidikan diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran kurikulum 2012, dan juga bila sudah menyederhanakan secara mandiri, tetap diperbolehkan untuk melaksanakan penyederhanaan secara mandiri. Kurikulum ini akan berlangsung dan berlaku selama 1 tahun ke depan dengan evaluasi secara bertahap, dan apabila kondisi daerah berubah menjadi oranye atau merah, maka satuan pendidikan itu wajib untuk menutup kembali. Dan pemirsa, demikian breaking news untuk saat ini. Saya Tasya Lutmila undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.